Romo, terima kasih sudah berkenan hadir. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Kristus, baik yang ada dalam ruang Zoom dan juga melalui YouTube channel, baik melalui Alois Budi Purnomo TV maupun Dwi Sae Tanpa Rugi. Selamat malam, selamat berjumpa, dan terima kasih telah berkenan menanggapi undangan untuk turut mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi malam ini. Selamat malam dan salam sehat penuh berkat, berkah dalam. Perayaan Ekaristi malam ini akan dipimpin oleh Cerebran Tunggal, yaitu Romo Aloysius Budi Purnomo PR, Romo Diosesan dari Keuskupan Agung Semarang. Nanti beliau akan lebih lanjut memperkenalkan diri. Ya, mohon nanti berkenan ya Romo. Ya. Petugas liturgi dari keluarga almarhum Antonius Sugiono sebagai lektor, Ibu Margareta dari Bandung. Mazmur adik kita Damara dari Paroki Wedi, Klaten. Doa umat akan dibantu oleh Mas Rio, putra saya yang kedua, Romo. Lalu nyanyian oleh Ibu Bernadetta Susilowati dari Depok Keuskupan Bogor. Jadi dari 4 keuskupan Romo ini. Adapun intensi misa malam ini, yang terutama mohon kedamaian jiwa bagi saudara kita Antonius Sugiono yang berpulang menghadap Tuhan setahun yang lalu. Tepatnya 17 November 2020. Juga bagi kedua orang tuanya, yaitu Ibu Yohana Ngatiem dan Bapak Wardio, serta leluhur dan sanak saudara Pandai Tolan yang sudah mendahului. Bertepatan juga dengan bulan arwah, juga mohon kedamaian abadi bagi arwah-arwah dari keluarga-keluarga yang sudah berpulang sebagai berikut. Dari keluarga dari keluarga besar lingkungan Santo Yohanes Maria Vianney, Paroki Grogol, Jakarta. Kemudian keluarga besar Prodiakon Santo Matias, Paroki Santo Kristoporus Grogol. Kemudian keluarga besar Dijen Bimas Katolik beserta Purna Karya Bimas Katolik. Dan juga keluarga-keluarga lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terutama yang hadir dalam perayaan Ekaristi malam ini. Untuk selanjutnya, sepenuhnya kami serahkan kepada Romo untuk membimbing kami untuk bersatu dengan Tuhan. Untuk itu, kita awali dengan lagu pembuka. Mari kita nyanyikan bersama lagu dari Puji Syukur, Wahai Saudara. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendeta yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih kerahiman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Yang terkasih keluarga besar Suwargi Antonius Sugiono, terima kasih pada kesempatan ini melalui rekan dan sahabat saya, Mas Dwi Sayoko, perayaan Ekaristi ini diselenggarakan untuk mengenang saudara kita Antonius Sugiono yang setahun lalu berpulang ke rumah Bapa. Kita satukan hati kita untuk ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi, mengenang, mendoakan, dan berdoa bersama kakak, adik bagi sanak kerabat Antonius Sugiono. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita memasuki perayaan syukur ini. Marilah mengakui dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan, Dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita, terutama saudara Antonius Sugiono, ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, malam ini Tuhan Yesus menyadarkan kami untuk tidak bersikap mendua hati, selalu setia dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal besar. Seringkali kami mengabaikan kehendak-Mu dengan hanya mengikuti keinginan pribadi. Ampunilah kami agar layak mempersembahkan doa-doa kami secara khusus bagi keselamatan jiwa saudara kami Antonius Sugiono yang 1 tahun yang lalu Kau panggil menghadap-Mu. Semoga sabda putra-Mu malam ini mengubah cara hidup kami yang salah menuju hidup benar. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, sampaikan salamku kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus.
Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama dengan Daku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku. Dan bagi seluruh jemaat, salam kepada kalian dari Eratus, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi. Tapi kini dinyatakan yang menurut perintah Allah, yang abadi telah diterbitkan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaat iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semara kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, saudari-saudara, wabil khusus keluarga besar Bapak Antonius Sugiono yang tersebar di 4 penjuru keuskupan, ada yang di Semarang, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor ya. Jadi 4 penjuru, 4 kiblat, 5 pancer. Pancernya siapa? Pancernya Yesus yang jadi pusat hidup kita. Maka di 4 tempat kita terhubung karena Yesus yang hadir dalam Ekaristi untuk mengenang 1 tahun berpulangnya saudara kita, suami tercinta, ayah, adik terhadap Antonius Sugiono. Mohon maaf, saya harus menyebut Suwargi Antonius Sugiono. Karena apa? Karena beliau sudah
hidup di surga, maka disebut swargi. Swargi itu kalau menggunakan bahasa Jawa merupakan bahasa halus dari swargo. Swargo itu surga. Kepada mereka yang telah berpulang, kita selalu menyebut dengan cinta, dengan hormat, swargi. Kalau saya menyebut almarhumah ibu saya yang 17 tahun lalu berpulang ke surga, saya akan mengatakan swargi ibu. Swargi Ibu Sisilia Pursuharti. Nah, itu nama komplek ibu saya. Atau adik saya yang kurang lebih yang hampir 20 tahun, karena 3 tahun sebelum ibu berpulang, namanya Petrus Riwinanto. Sebagai kakak, saya menyebut dia sekarang ini Swargi Petrus Sriwinanto. Budaya kita, Bapak Ibu, sudah membuat kita terarah pada iman kita bahwa orang yang telah meninggal dunia, orang yang sudah berpulang, mereka tidak hilang, tetapi berada dalam kemuliaan surgawi, hidup di surga. Sahabat dan guru saya, Mas Dwi Sayoko itu selalu mengatakan mohon arahan, mohon bimbingan. Kita saling belajar, tetapi dalam hal iman memang saya ingin mengatakan, mengajak, bisa diterima sebagai bimbingan atau arahan rohani. Ayo, setelah 1 tahun berpulangnya Bapak Antonius Sugiono, iman kita bertumbuh dalam Kristus yang mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sabda Yesus. Artinya apa? Semua orang yang telah berpulang dibahagiakan oleh Yesus di surga. Privasi-privasi kita mengenai doa arwah selalu menawarkan pengharapan bahwa siapapun yang telah berpulang, mereka diselamatkan oleh kasih Bapa dalam Yesus. Kalau tadi saya mengatakan papat kiblat 5 pancer, pancernya Yesus yang hadir dalam Ekaristi, setiap kali kita merayakan Ekaristi, pada saat kita terutama menggunakan rumus doa syukur agung yang kedua, selalu didoakan di sana, kami mohon, ya Bapa, Engkau berkenan menunjukkan kerahiman-Mu kepada saudari-saudara yang telah meninggal dunia, supaya memandang wajah kerahiman-Mu. Artinya, dalam iman akan Kristus, setiap orang yang telah berpulang diberi tempat yang istimewa yang kita sebut surga. Maka, pada kenangan 1 tahun berpulangnya saudara kita, orang yang kita kasihi, Antonius Sugiono, mari kita pandang dengan cara pandang iman, harapan, dan cinta, bahwa hari ini sebetulnya merupakan ulang tahun pertama hidup baru Antonius Sugiono di surga. Sudah ulang tahun pertama, nanti 2 tahun ulang tahun kedua, dan seterusnya dalam keabadian hidup baru. Santo Paulus mengatakan kepada umat di Tesalonika, saudara-saudara, kalau ada orang yang meninggal dunia, janganlah kamu bersedih, berduka cita, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Alasannya ditunjukkan Santo Paulus,
Karena mereka yang telah meninggal telah dinaikkan ke dalam kemuliaan. Nah, ini alasan mengapa kita menyebut yang meninggal dunia swargi. Mereka sudah di swargo, sudah di surga. Termasuk juga Bapak Antonius Sugiono. Oleh karena itu, pesan saya pada keluarga, pada istri dan anak-anak, pada kerabat, kakak, adik, ayo mulai hari ini, kalau ingat pribadinya, kalau ingat Antonius Sugiono, ingatlah dengan cinta dan kebahagiaan. Janganlah kebahagiaannya di surga dirusak oleh kesedihan kita. Duka cita yang berkepanjangan pasti akan membuat beliau sedih kalau lihat orang-orang yang dikasih yang di dunia masih berduka. Saat ini seperti yang tadi saya katakan di awal, kita mengenang, kita mendoakan, seandainya masih ada kelemahan, kekurangan dan dosa yang membuat kebahagiaannya itu terkurangi, belum sempurna, semua disempurnakan. Tetapi kalau kita mengacu pada iman dan sabda Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal, hidup dalam kebahagiaan surgawi, maka Bapak Antonius Sugiono boleh kita imani sudah bahagia di surga. Dan sekarang di hari ulang tahun pertama hidup barunya, kita berdoa bersama beliau. Beliau mendoakan panjenengan semua yang masih berziarah di dunia. Beliau juga mendoakan saya yang malam ini bersama keluarga mengenang dan berdoa bersama beliau. Apalagi kalau mengacu pada Injil yang kita baca hari ini, beliau sudah diperhitungkan sebagai pribadi yang setia sampai akhir mengimani Kristus. Iman kepada Kristus yang dihidupi sampai akhir hayat bagi saya sudah menjadi indikator, menjadi bukti kesetiaan kepada Kristus. Kita yang masih berziarah di dunia ini masih berjuang. Engkogek gitu ya. Jangan-jangan di tengah jalan kita keblinger sehingga tidak setia mengimani Kristus. Karena kita tahu dalam kehidupan di dunia ini segala sesuatu bisa terjadi. Saya mengenal bahkan dekat kerabat yang tadinya begitu aktif, menggereja, rajin berdoa, misa setiap hari, doa rosario tiap malam, begitu karena peristiwa kecentok sedikit, imannya berubah, lalu meninggalkan semua yang baik itu. Tidak mau lagi ke gereja, berdoa rosario juga nggak mau, bahkan mengatakan apa jadi Katolik gak ada apa-apanya. Lebih baik aku tidak lagi mengimani Yesus. Ini sungguh-sungguh terjadi dalam pengalaman kita sehari-hari, tantangan berat untuk setia. Jangankan pada iman, pada perkara-perkara kecil pun tidak mudah. Maka kita diajak melalui kesetiaan kita pada hal-hal yang sederhana, pada hal-hal yang kecil, seperti diwartakan Yesus dalam Injil tadi, kita juga setia pada perkara besar. Dan setia dalam hal iman adalah perkara yang besar. Bapak Antonius Sugiono sudah membuktikan setia sampai akhir di dunia ini. Sekarang tinggal memetik buahnya. Bukan pertama-tama karena jasa-jasa kita, jasa-jasanya, tetapi karena jasa Yesus yang menyelamatkan kita,
bahkan kendati pun kita rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa. Oleh karena itu, meskipun saya tidak melihat satu persatu ya, di layar Zoom, ya, apalagi yang di YouTube, hanya melihat, mendengar, tapi dengan hati yang terarah, kita bersatu dalam perayaan Ekaristi ini. Ayo, keluarga Antonius Sugiono, berikan senyummu yang paling manis untuk beliau. Tersenyumlah pada beliau. Dan beliau tersenyum kepada panjenengan saat ini, berdoa bersama kita. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, iman, harapan, dan kasih kita akan Kristus membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati. Dan itulah alasan mengapa kita mengenang mereka yang berpulang. Berkat itu terjadi dalam seluruh hidup kita, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga untuk mereka yang berpulang, bahkan yang sudah dibahagiakan di surga. Yang berziarah di bumi ini, mereka yang barangkali saat ini masih di api penyucian, membutuhkan doa-doa kita, dan yang sudah di surga, disatukan dalam iman, harapan, dan cinta untuk masa depan hidup abadi. Moga-moga panjenengan bersama saya dan kita semua boleh didapati sebagai hamba-hamba yang setia mengandalkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang diimani dengan setia oleh Bapak Antonius Sugiono sampai akhir hayatnya. Dan semoga kita pun didapati setia mengimani Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan, dan nanti kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu setia dalam segala perkara, maka marilah kita berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa menambahkan hati umatnya yang sedang dianiaya agar bertahan dalam penderitaan dan tetap percaya akan sabdanya. Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membimbing masyarakat kita agar mereka makin terpengaruh oleh hukum cinta kasih berkat kesaksian hidup umatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya, semoga Bapa membimbing mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya, agar dapat bertemu dengan seseorang yang memberikan cahaya kepadanya dan mengajarkan dia bahwa dialah Bapa sekalian orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang, khususnya saudara kita, Om kita Antonius Sugiono, serta kakak adik kita, kedua orang tua, Ibu Yohana Ngatiem, Bapak Wardio, para leluhur dan sanak saudara yang telah mendahului kita. Semoga rahmat kerahiman Allah menuntun jiwa mereka menuju ke kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita masing-masing, semoga Bapa mendampingi kita masing-masing di sini, agar teladan dan kekuatan Yesus, Putranya, selalu mendorong kita dalam hidup dan karya kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, karena didorong oleh sabda Putramu, kami mau tetap setia dalam segala perkara seturut kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan.
Mari kita nyanyikan lagu persembahan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. serta semua Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, dengan persembahan roti dan anggur ini, semoga kami semakin setia dalam segala perkara demi kemuliaan-Mu. Semua ini kami persembahkan kepadamu bagi keselamatan dan kedamaian jiwa saudara kami, Antonius Sugiono, yang telah berpulang menghadap-Mu 1 tahun yang lalu. Sekiranya masih ada yang menghalangi kesempurnaan kebahagiaannya, Engkau sendiri yang menyempurnakannya, dan Engkau menghibur, menguatkan para kerabat yang telah mendahului kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak, pantas, benar, dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus,
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak binasa. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah Allah segala segala kuasa, kuasa, surga surga dan dan bumi bumi penuh penuh kemuliaan. kemuliaan-Mu. Terpujilah Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan mencari piala ini, Bapa Tuhan kami doakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta Uskup kami masing-masing, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan putramu saudara kami, Antonius Sugiono, yang 1 tahun Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang
yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Umat bersama-sama berseru, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu ini tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Bebaskan, berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan Kristus melindungi aku sampai ke hidup yang kekal,
Semoga darah Kristus menghidupi aku sampai ke hidup yang kekal. Saudari-saudara yang mengikuti perayaan Ekaristi secara virtual, melalui Zoom maupun YouTube, pandanglah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Tubuh dan darahnya diserahkan bagi kita, sebagaimana diwartakan Santo Alfonsus de Liguori. Ketika kita tidak bisa menyambut tubuh dan darahnya secara langsung, kita boleh percaya sekurang-kurangnya secara rohani Yesus hadir, memelukmu, peluklah Dia. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan kebaikan hati orang tua, anak-anak, sanak, saudari-saudara, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Kami mohon berilah rahmat yang sangat mereka butuhkan dalam karya hidup mereka. Semoga malam ini mereka dapat beristirahat dengan nyaman dan sungguh mampu merasakan penyertaan dan kasih perlindungan-Mu. Kami bersyukur kepadamu boleh bersatu dalam perayaan Ekaristi ini untuk mengenang, mendoakan, dan berdoa bersama saudara kami, Antonius Sugiono, yang setahun lalu berpulang ke hadirat-Mu. Semoga perayaan Ekaristi ini meneguhkan iman, harapan, dan kasih kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para ibu, bapak, saudara-saudara, terutama keluarga besar Antonius Sugiono, pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ambil bagian dalam kenangan hidup baru, ulang tahun pertama, hidup baru Bapak Antonius Sugiono di surga. Terima kasih pada Pak Dwi Sayoko
Sama-sama Romo. Sama ketika masih berkarya di Dirjen Bimas Katolik ya, sering ketemunya di situ. Kalau pas acara-acara interreligius, acara HAK, hubungan antar agama dan kepercayaan, maka di sini ikut mendoakan dalam misa di ruang doa saya. Tim kita dulu waktu masih di Komisi HAK di Keuskupan Agung Semarang, mereka berkumpul dan ikut di dalam doa ini. Ada Mas Awi, ada Bu Lena, yang dulu sering ketemu waktu acara-acara kalau pas tusi di Semarang. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama Romo. Mohon maaf kalau dalam komunikasi dan kontak menjelang peristiwa ini agak tersendat dari pihak saya, karena dilelah kesaningalah pas saya kreditnya dan tugas. Kami sama kami Romo. Tetapi yang penting semua sudah berjalan dengan baik. Mohon doa semuanya bisa saling mendoakan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka Saya mohon maaf Romo. Romo sudah sibuk, saya masih ngerepotin. Gak apa-apa, pokoknya selagi saya masih bisa melayani, saya layani. Iya, tadi komentar di live streaming saya tadi pagi ya, waktu di Katedral Pratepas. Lalu saya pulang, misa kampus, kemudian menerima tamu dari UGM, mahasiswa S3 yang sedang studi dan mempersiapkan proposal disertasi. Kebetulan topiknya itu tentang menjadi manusia interreligius. Lalu datangnya ke saya, tanya-tanya. Mahasiswa itu mungkin panjenengan kenal semua juga, namanya Romo Joko. Panggilannya Romo Yusyun. Gitu. Sampai tadi jam berapa? Jam 6. Jam 6 itu baru pulang dari pastoran ini. Janjian dari jam 2 siang. Jam 6 beliau mundur. Setelah juga ketemu kita-kita yang menjadi informan, responden untuk studi beliau di UGM. Kita doakan supaya lancar. Saya juga mohon doa, hari-hari ini sedang belajar mempersiapkan ujian tertutup. Disertasi saya hari Kamis besok, Pak Dwi, makanya kemarin itu sedang mempersiapkan itu. Di samping tugas-tugas yang lain. Moga-moga berkat doa Pak Antonius Sugiono dari surga, nanti ujian tertutup saya juga lancar Kamis depan. Ada tamu dari Jakarta, FKUB DKI, itu rawuh ke rumah saya ini, ke pastoran, judulnya mau silaturahmi dan belajar dari Romo Budi untuk cara-cara strategi membangun perdamaian, kerukunan, dan persaudaraan dengan semua orang tanpa diskriminasi. Jadi masih bidang kita itu dalam rangka kerukunan. 22 orang itu akan rawuh ke sini. Nah, karena judulnya belajar, maka saya juga harus mempersiapkan kira-kira aku bisa berbagi apa yang bisa dipelajari gitu ya oleh tamu-tamu terhormat. Bayangin dari DKI, FKUB DKI. Sudah gitu juga membantu mengurus transportasi dari Hotel Santika ke Pasturan, karena mereka naik bus gede yang pasti nyangkut kalau ke Unika merobos terowongan jalan tol, nggak bisa lewat. Sehingga saya harus mencarikan bis. Puji Tuhan, tadi siang clear, tadi pagi clear, bis kampus bisa dipakai untuk antar jemput mereka dari hotel ke Pasturan, lalu diantar pulang ke Pasturan malam hari. Itu beberapa tugas yang kalau tadi memenuhi harapan Pak Dwi, memperkenalkan diri, tugas saya masih di situ, meskipun bukan tidak lagi menjadi pelayan di Komisi HAK Pak Dwi. Jadi panjenengan pensiun dari Dirjen Bimas, saya pensiun dari Komisi HAK. Komisi. Tetapi
pindahnya ke Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC). Ya, sesuai dengan disertasi saya mengkombinasikan antara HAK dan GPIC supaya upaya membangun perdamaian, kerukunan, persaudaraan, dan keutuhan ciptaan itu juga dibuat secara interreligius bersama-sama. Itu intinya nanti seperti itu. Sekarang ini Bapak Ibu, keluarga Pak Anton Sugiono, saya bertugas sebagai pastor kepala kampus ministry Unika Sugio Pranoto Semarang, ngerangkep jadi mahasiswa di program Doktor Ilmu Lingkungan yang sebentar lagi selesai setelah ujian tertutup, kemudian revisi berdasarkan masukan para penguji, didoakan lulus, lalu ujian terbuka direncanakan kalau tidak ada halangan, semua lancar, menjelang Natal nanti, hadiah Natal, itu ujian terbuka. Maka mohon doa dari panjenengan. Nah, kalau ada di antara panjenengan yang kagungan anak-anak siap untuk kuliah, silakan dikirim kuliah di Unika Sugio Pranoto. Ada banyak prodi, jurusan dari Fakultas Arsitektur Desain, program S1, S2, S3 ada, program Ilmu Lingkungan dari S1, S2, S3 ada, Fakultas Hukum dan Komunikasi baru sampai S2, Hukum Kesehatan, Psikologi juga S2, S1, S2, FEB juga S1, S2, Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, komplit pokoknya. Ya, nanti kalau ada yang mau kuliah di Unika, silakan menghubungi saya. Kalau yang berasal dari Purwokerto dan Semarang, keuskupannya ada beasiswa paroki, jatahnya 5, mulai tahun ajaran 2021-2022 nanti. Ya, sebelumnya hanya 2, rektor yang baru meningkatkan menjadi 5. Tapi kalau dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung biasanya bisa ya. Kebanyakan mahasiswa saya yang dari Bogor, dari Bandung, dari Jakarta itu berjalan baik. Ini beberapa yang di asrama tidak bisa pulang karena pandemi, bahkan tiap kali membantu saya juga untuk misa seperti ini. Hanya karena tadi siang sudah misa kampus, malam ini mereka saya biarkan belajar yang membantu teman-teman ex HAK, KAS dulu. Mekaten Pak Dwi, perkenalan dan ucapan terima kasih saya, barangkali ada sambutan dari keluarga, dipersilahkan. Mungkin Baik, terima kasih banyak Romo Aloysius Budi Purnomo yang sudah berkenan menyempatkan untuk memimpin perayaan Ekaristi hari ini di tengah-tengah kesibukan Romo. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama, kembali kasih. Ya, kemudian terima kasih juga untuk umat yang hadir dari wilayah Thomas Aquinas. Tadi ada Ibu Carlos, Ibu Vero, Bapak Ibu Sarjono. Terima kasih. Mungkin saya ini buka kalau misalnya mau bersuara. Kemudian dari lingkungan Maria Vianney, ada Ibu Krisanti. Kemudian dari Kur Sisilia ada Sinta. Dari siapa lagi? Oh, dari keluarga besar terutama dari Raharjo Martono yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Berarti 5 uskupan. Iya, senang sekali. Kiranya doa-doa kita sungguh bisa mengantar saudara kita Antonio Sugiono untuk kembali menuju Bapa, menuju kerajaan surga. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kekurangan di sana-sini. Tetap jaga kesehatan, semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu secara offline. Itu saja. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, misa sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup.